Selanjutnya, ya, bagian 2 terakhir, muhasabah, introspeksi diri. Maaf, muhasabah, introspeksi diri. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, supaya ini dicek, terbiasa berbuat maksiat apa. Arahkan sekarang pada yang baik. Ya, kalau tidak mau misalnya antum kesulitan, data dulu anggota tubuh yang sering berinteraksi. Paling gampang sebetulnya dilatih lewat wudu. Wudu itu yang dibasuh adalah anggota tubuh yang biasa kita gunakan berinteraksi. Silahkan cek wajah. Lisan kan biasa banyak bicara, ya kan? Kumur-kumur. Hidung ditarik sedikit, kadang-kadang mencium yang tidak baik. Telinga, wajah, ya sampai ke mata dan sebagainya. Tangan ini sering digunakan, bahkan dimulai dari jemari sampai kemudian ke kaki, kepala sebelumnya, ya, yang diusap diantaranya sampai dengan menunjukkan kepada pikiran. Itu dimuhasabah. Coba diintrospeksikan. Makanya setiap antum setelah wudu, apa doa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna tayyib. Allahumma minat waj'alni tahan. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Kok bisa baru selesai wudu doanya doa taubat? Sedangkan taubat itu kan mengakui kesalahan yang dilakukan, menyesali kesalahan dimaksud, dan berjanji tidak mengulanginya. Nah, janji itu dibuktikan lewat perubahan. Itu tidak dilakukan lagi. Makanya kalau orang wudunya benar, saya sering katakan, akan muncul nilai perubahan dalam anggota tubuhnya. Makanya kata Nabi di hadis Muslim, orang kalau wudunya benar, antum basuh tangan nih, ya dengan tetesan air yang jatuh dari tangan, jatuh pula kemudian dosa-dosanya. Maksudnya ini nggak akan berlaku maksiat lagi nih. Makanya kalau orang wudunya benar, mohon maaf ya, mohon maaf, kumur-kumur nih. Coba dicek ini lisan pernah berbuat apa saja yang kotor. Bukan cuma kotoran fisik. Ini begitu dikeluarkan, keluar. Nah itu yang keluar, itu cuma bukan kotoran fisik. Tapi antum ingat, nih lidah ini yang tidak bertulang, pernah berbuat salah yang apa? Berapa kali mencela orang lain? Berapa kali berkata-kata kotor? Ada rafath, ada yaskhar, ada macam-macam, ada ghibah dan seterusnya. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti orang itu tuh. Nah itu contohnya. Mata berapa kali lihat yang salah, telinga salah dengar, sampai ke ujung kaki. Makanya itu disebut dengan taubat. Wudu. Dan kalau ini benar wudunya, ini berubah nih, tangan gak akan nyentuh yang kotor lagi, kaki gak akan melangkah pada yang tidak baik lagi. Makanya di akhirat orang-orang yang wudunya benar akan diberikan cahaya di anggota tubuhnya. Tud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Akan dipanggil umatku hari kiamat dengan banyak cahaya melekat dalam tubuhnya. Cahaya apa itu? Min atharil wudu, bekas wudunya. Makanya sebagian ulama mengatakan al-wudu ya mushtaq min ad-daw. Sebagian dari kata wudu itu terambil dari kata daw, artinya cahaya. Di dunia ada cahaya husnun, cahaya kebaikan, di tampilan ya aura-aura kebaikan, di akhirat cahaya yang sesungguhnya terlihat. Paham sampai sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, antum katakan lihat, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang taubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan yang terbiasa menyucikan diri. Ketika antum biasa taubat dan menyucikan diri, maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 222. Paling pertengahan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang terbiasa bertobat dan terbiasa menyucikan dirinya. Nah, persis di amalan dikerjakan di hari-hari ini 1 sampai 9 Dzulhijjah, begitu dikerjakan dengan benar, turun cinta Allah. Didapatkanlah oleh antum cinta kuadrat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebat, nilainya lebih daripada jihad fisabilillah. Maka saran saya, kalau sudah masuk ke 9 hari ini, coba pertama latihan paling gampang begini. Keluarkan 9 anggota tubuh dulu yang biasa banyak digunakan. Mata, jelas. Telinga, lisan, mulut. 1, 2, 3. Tangan, jemari khususnya, kan? Sampai kemudian ke ujung kaki. Tambah plus dengan pikiran di atas. Nah, mulai setiap hari, coba antum berlatih. Misal, hari pertama saya akan jaga mata untuk melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik saya nggak akan lihat. Paham ya? Paham? Baik, hari pertama, tanggal 1, mata hanya boleh lihat yang baik. Begitu bangun, antum ingin lihat TV, cek dibuka, muncul yang tidak baik, palingkan. Antum sedang latihan. Iklan muncul, misalnya iklannya shampoo tapi yang muncul rambutnya, palingkan. Ini bukan iklan yang baik. Berita-berita mulai kelihatan misalnya, tampak
Ya, antum mau lihat beritanya atau lihat penyiarnya, ya, dan sebagainya. Oh, tidak bagus, palingkan. Kemudian hari kedua misalnya, awas, ini tidak mudah mata ini. Sehari ini saja berapa kali mata lihat yang salah. Ini survei membuktikan, tadi pagi ada yang menyampaikan kepada kami, itu orang Indonesia saja, orang Indonesia seharinya bisa 4-5 jam pegang handphone. 4-5 jam. Pertanyaan saya, dari 4-5 jam itu berapa kali lihat gambar yang salah? Dari mata saja itu. Gambar yang keliru, antum punya istri yang dilihat gambar satu sisi orang lain, ya, dan sebagainya. Ada gambar-gambar yang tidak bagus, video-video yang tidak layak, berapa kali dilihat? Besoknya latihan lisan. Hari kedua, tahan. Mau bicara yang tidak bagus, tahan. Dipancing-pancing berkata-kata, tahan. Kok nggak balas? Sedang latihan. Supaya lebih baik lagi. Kalau bisa nggak usah bicara. Ada saum. Seperti Maryam saum, tidak bicara. Quran surah 19 ayat 26, paling kanan sebelah atas. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya sedang saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Saya nggak mau bicara pada hari ini. Tahan. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik, kalau nggak bisa diam. Ambil dua prinsip itu. Hari ini saya mesti berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Diam. Kenapa nggak bicara apa? Sedang puasa. Puasa apa? Nggak bicara. Kok itu bicara? Contoh. Jalan. Sampai ke ujung kaki. Itu muhasabah. Nah, ini penting Anda lakukan, khususnya nanti ke tanggal 9. Nanti pekan depan saya bahas kenapa ini penting sampai ke tanggal 9. Kalau Anda lakukan itu dengan benar, maka sejak tanggal itu Allah akan gugurkan dosa-dosa Anda dari ujung kepala